Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sekilas tentang aplikasi yang akan kami buat. Usaha gorden merupakan salah satu usaha yang cukup potensial. Usaha gorden bisa menjanjikan keuntungan yang besar. Usaha ini menjanjikan karena tidak mungkin setiap rumah tidak memiliki gorden. Sebab gorden merupakan sebuah kebutuhan primer bagi setiap rumah. Gorden sendiri berfungsi sebagai penghias sekaligus pelengkap ruangan. Usaha yang didirikan oleh Ibu Alifah sejak That's kick. 2000 menawarkan sejumlah produk macam-macam gorden. Usaha ini memiliki keuntungan sekitar 5 sampai 7 juta per bulan. Kemudian ini adalah contoh produk yang diproduksi atau dibuat. Sistem SRS. Yang pertama, introduction. Yang kedua, scope and definitions, acronyms, dan abbreviation. Yang ketiga, reference, overview, overall, description. Yang keempat, product perspective dan product function. Yang kelima, dukungan visualisasi akan memberikan nilai lebih. Atau introduction. A purpose. Dokumen SRS ini menjelaskan requirement untuk mengimplementasikan pada aplikasi kasir yang akan dikembangkan. Tujuan pembuatan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai sistem toko ISKI. Dokumen ini akan menjelaskan tujuan dan fitur dari sistem, interface dari sistem, apa yang sistem lakukan, batasan di mana sistem beroperasi dan bagaimana sistem berinteraksi. Dokumen ini diperuntukkan untuk stakeholder dan developer sistem. B. Scope. Semua hal yang tercantum dalam dokumen ini merupakan bagian dari ruang lingkup kebutuhan pengembangan kasir serta berkaitan dengan keperluan pemilik toko. C. Definition, akronim, dan abbreviation. Definisi, akronim, dan singkatan yang digunakan dalam dokumen ini dijelaskan dalam dokumen glossary. D. References. Dokumen stakeholder request proyek aplikasi kasir. E. Overview. Dokumen ini juga menjelaskan use case dari aplikasi kasir secara global, asumsi dalam pengembangan, kebutuhan spesifik, dan kebutuhan tambahan. F. Overall description. Aplikasi kasir bertujuan untuk menggantikan proses pembayaran pada pembelian gorden yang semula dilakukan secara manual menjadi berbasis aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan SRS proses pembayaran menjadi lebih cepat, mudah. Penggunaan dari aplikasi ini adalah pemilik dari ISKI gorden tersebut dan data penjualan yang dapat tercover oleh sistem
sehingga tidak perlu lagi mencatat di buku. G. Product perspective, untuk mencatat penjualan dan penerimaan pembayaran konsumen secara digital, namun saat ini sudah berkembang menjadi semakin jauh menjadi sebuah alat untuk mempermudah pengelolaan stok barang, penyampaian laporan pembelian barang, dan berbagai hal lainnya. H. Product function. 1. Memudahkan pelayanan pada customer. 2. Memudahkan laporan, monitoring laporan penjualan dan pemasukan. 3. Menghemat waktu dalam proses pembayaran. I. User karakteristik. 1. Admin. Admin bertugas untuk mengelola server termasuk stub, maintenance database, dan melakukan pemberian hak akses. 2. User atau kasir bertugas untuk menggunakan software untuk melakukan transaksi dan melakukan pengecekan stok barang dan bahan. J. Constraint. 1. Keterbatasan perangkat keras atau persyaratan pengaturan waktu sinyal. 2. Persyaratan bahasa tingkat tinggi. 3. Antarmuka ke aplikasi lain. 4. Keandalan atau kekritisan dari aplikasi. 5. Pertimbangan keselamatan dan keamanan pada sistem yang akan diterapkan pada aplikasi. K. Assumption and dependencies. Dalam pengembangan aplikasi kasir diasumsikan bahwa tool pengembangan telah tersedia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tool, software, dan hardware yang dibutuhkan untuk pengembangan. Pemilik toko harus sudah mempunyai komputer yang telah terupdate. L. Specific requirement. Nama requirement pada SRS 1 sistem harus dapat digunakan untuk menginput pembayaran terlebih dahulu. Nomor requirement FEAT01. M. Functionality. Fungsi user. Login sebagai user. Sebelum menggunakan aplikasi, user harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses sesuai dengan jenis login yang dipilih. Melakukan transaksi penjualan pertama, pembeli akan memesan ke kasir, kemudian kasir akan menginputkan dan mencetak transaksi. Fungsi dari admin. Admin memiliki otoritas untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus user yang terdiri dari pemilik, karyawan, dan member. Untuk pengelolaan user dengan mengklik menu admin dan submenu pengelolaan user. N. Usability. Usability merupakan tingkatan kemampuan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara mudah dan tujuan dalam penggunaan tercapai. Intinya, sebuah aplikasi disebut memiliki usability yang baik jika aplikasi tersebut mudah digunakan dan fungsi atau tujuan penggunaannya sesuai dengan yang diinginkan. Mengapa usability itu penting? 1. Karena memudahkan pengguna. 2. Karena mudah untuk dipelajari. 3. Berjalan sesuai dengan fungsinya. 4. Berdampak pada faktor kesuksesan. Dan 5. Dapat menarik minat pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reliability dan availability. Reliability yaitu aplikasi ini dapat digunakan selama 1x24 jam tanpa adanya halangan dengan dukungan sistem operasi yang sangat memadai. Selanjutnya availability. Aplikasi ini dapat dijalankan dengan lancar dengan tersedianya dengan baik jaringan internet dan tanpa adanya listrik yang padam. Selanjutnya ada performance. Aplikasi ini dapat diakses oleh karyawan ataupun admin melalui handphone atau laptop dengan respon yang cepat, dan aplikasi ini juga dapat menampung data yang cukup memadai. Selanjutnya ada security.
Dalam penggunaan aplikasi ini, admin dan user harus menggunakan sistem login supaya data dalam aplikasi ini aman. Sistem ini dilengkapi dengan keandalan dari penyedia backup agar memiliki cadangan. Pelanggan dilengkapi dengan user ID yang unik dan password. Selanjutnya ada dukungan visualisasi akan memberikan nilai lebih. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pemilik dengan mudah karena berbasis website dan dapat dijalankan di platform maupun baik di PC ataupun handphone atau Android. Pada aplikasi ini pemilik dapat menyambungkan ke internet untuk memuat laman aplikasi ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.